الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من باقتدائه ننال حسن الختام. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah diterangkan bahwasanya ada 3 golongan manusia yang mana mereka adalah manusia-manusia yang paling menggembirakan iblis alaihi la'nah, manusia-manusia yang paling dibanggakan oleh iblis, yang mana iblis dan setan adalah makhluk yang seharusnya kita jadikan musuh. Namun di dalam manusia ini ada 3 golongan yang membanggakan iblis, bahkan saking bangganya mereka 3 golongan ini seakan-akan menjadi anak emas daripada iblis. Na'udzubillah min dzalik. Golongan yang pertama adalah rajulun qatala mu'minan, orang yang membunuh orang yang beriman, orang yang berani melakukan dosa besar yaitu pembunuhan padahal yang dibunuh tidak punya salah. Ini adalah dosa yang paling besar hadirin setelah syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang begitu besar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang begitu tegas. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya kata Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidan fiha, kekal di neraka jahanam. Wal'iyadzubillah min dzalik. Para ulama berbeda pendapat hadirin. Generasi awal dari umat ini yaitu golongan para sahabat yang begitu luar biasa, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, sahabat Abu Hurairah dan para sahabat lain mengatakan orang yang membunuh orang yang beriman maka dia akan dimasukkan neraka oleh Allah selama-lamanya dan tidak bisa keluar dari neraka. Artinya tobatnya ditutup untuk orang yang seperti itu. Akan tetapi ada pendapat ulama yang kedua hadirin. Jumhur ulama mengatakan orang yang melakukan dosa pembunuhan seperti itu masih bisa diampuni tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan hadirin, dosa ini begitu luar biasa besarnya sampai para ulama pun ada yang mengatakan dia akan kekal di neraka dan tidak ada tobat untuk orang yang berani membunuh. Karena itu hadirin, kita sangat prihatin. Terdapat kabar di sana dan di sini ada anak-anak yang diculik,
yang mana untuk dibunuh, diambil organ tubuhnya, waliyadu billah min dzalik. Ini bukan perbuatan orang yang beriman. Kalau dia iman kepada hari akhirat, maka dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Hanya dengan 100 juta, 1 miliar, dia berani mengorbankan dirinya untuk menjadi calon penghuni neraka selamanya, waliyadu billah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berani melakukan pembunuhan padahal yang dibunuh tidak salah, maka dia termasuk salah satu golongan manusia yang menjadi anak emasnya iblis. Dia akan kekal bersama iblis. Na'udzubillah min dzalik, neraka Allah. Golongan yang kedua hadirin, rajulun fi qalbihi khauful faqr. Orang yang di hatinya ada rasa takut terhadap kemiskinan. Orang yang takut miskin hadirin. Orang yang takut miskin itu hadirin, maka dia akan jadi orang yang perhitungan dalam segala hal. Dia akan menjadi orang yang pelit, bahkan kalau sudah parah hadirin, pelit terhadap istri dan anaknya. Mau apa serba dihitung, serba dibatasi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Makannya cuma seperti makanan orang-orang yang tidak punya, padahal dia orang punya, kaya raya. Orang yang pelit ini hadirin, tanda di hatinya ada takut kemiskinan. Dia takut miskin. Sebetulnya miskin itu bukan sesuatu yang hina hadirin. Rasulullah hidup milih jadi orang miskin. Orang-orang soleh dahulu banyak yang hidupnya memilih, meminta kepada Allah jadi orang miskin. Kemiskinan itu bukan sesuatu yang hina, akan tetapi kehinaan yang sejati, hina yang benar-benar hina adalah orang yang takut miskin padahal dia kaya. Jadilah kita orang-orang yang dermawan, mudah memberikan harta kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, membangun masjid, membangun madrasah, membangun pesantren, membantu fakir miskin dan seterusnya, agar kita jadikan orang yang selamat. Kita prihatin hadirin, bencana begitu luar biasa di daerah Turki sana. Ini peringatan untuk kita juga hadirin. Jangan kita jadi orang yang pelit, jangan kita jadi orang yang takut miskin. Akhirnya harta itu kita pegang terus, harta itu cuman kita taruh di rekening tanpa ada yang kita keluarkan untuk bekal akhirat kita hadirin. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu menanamkan kepada anak-anak kita takut miskin. Coba kalau kita tanya orang tua zaman sekarang, kenapa anakmu sekolah? Maka pasti jawabannya sama hadirin. Tidak ada yang menjawab, anak saya sekolahkan biar ilmunya manfaat. Nanti kalau jadi dokter yang manfaat untuk umat, bantu yang sakit. Nanti kalau jadi pejabat yang manfaat untuk umat, bantu rakyat. Ada jawabannya seperti itu hadirin? Tidak ada hadirin. Rata-rata kenapa sekolah? Oh, biar titelnya tinggi, nanti dapat gaji yang banyak, hidupnya enak. Ini kita tanamkan pada anak-anak kita hadirin. Ketakutan ketakutan kemiskinan, takut miskin. Waliyadzubillah min dzalik. Bukan seperti ini ajaran Nabi hadirin. Boleh kita sekolah. Umat Islam punya titel S1, S2, S3. Kalau perlu sampai S berapa terserah hadirin, bagus. Tapi tanamkan pada anak kita tatkala kita memasukkan pendidikan mereka ke sekolah hadirin. Kamu nak sekolah tinggi, pengen jadi apa? Dokter. Jadi dokter yang manfaat. Jangan hanya pengen ngobati pasien yang punya uang, nggak punya uang biar mati. Jangan seperti itu. Jadi dokter yang manfaat umat Nabi Muhammad. Kamu nak pengen jadi apa? Jadi pejabat yang manfaat. Begitu hadirin. Kita ini salah dalam mendidik, memasukkan pola pikir terhadap anak-anak kita sehingga ketika jadi dokter tidak mau operasi kalau belum ada uang. Sehingga kalau jadi pejabat tidak peduli korupsi, yang penting saya hidupnya mewah. Karena itu mulai saat ini hadirin, hilangkan rasa takut terhadap kemiskinan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua dia orang yang hidup di dunia ini hadirin, rezeki jatahnya sudah diberi oleh Allah. Siapa yang kaya, siapa yang miskin sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hina kalau orang takut miskin padahal dia hidup, dia akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah takut, tidak bisa nafas hadirin. Akan tetapi kita terkadang memikirkan yang terlalu, anak kita nanti gimana hidupnya, gimana.
Setiap saat kita ngambil nafas tidak pernah. Gimana kalau nafasnya telat? Tidak pernah hadirin. Selama hidup, selama itu punya nafas. Kenapa kita tidak teruskan hadirin? Selama hidup, selama itu kamu dapat rezeki. Yang penting jadi orang manfaat, yang penting jadi orang taat kepada Allah. Karena itu hadirin dirahmati Allah. Orang yang takut miskin berarti keimanannya tentang rezeki telah dijamin oleh Allah menipis dan imannya bisa hina. Dan orang yang di hatinya ada kekhawatiran kemiskinan, takut miskin, termasuk jenis golongan manusia yang sangat dicintai oleh iblis, menjadi anak emas dari iblis yang kedua. Alhamdulillah min dzalik. Yang terakhir hadirin, rajulun yamutu kafiran, orang yang dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik, mati dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadu billah min dzalik. Dan perlu diperhatikan hadirin, min asbabi su'il khatimah at-tahawun bis shalah. Termasuk penyebab terbesar orang itu imannya dicabut oleh Allah sehingga ketika sakaratul maut ruhnya keluar, imannya pun keluar, dia menjadi orang yang kafir, kelak akan kekal di neraka. Sebab tercabutnya iman saat sakaratul maut yang paling besar penyebabnya adalah meremehkan sholat 5 waktu hadirin. Ini kita berada di bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj yang diperingati di sana dan di sini semuanya hadirin memperingati. Akan tetapi sudahkah kita benar-benar menjaga sholat 5 waktu? Kalau sudah, alhamdulillah, tingkatkan dengan berjamaah hadirin. Jangan hanya kita sendiri hadirin, istri, anak kita hadirin, kita tanya, nak sudah sholat belum? Jangan setiap hari kita tanya, nak sudah makan belum? Nak sudah ini belum, jajan belum? Kita tidak pernah tanya sudah sholat, nak. Rasulullah ngajari hadirin, kalau sudah umur 7 tahun, anakmu perintah sholat, kata Rasulullah. 7 tahun anak wajib sebagai orang tua untuk memerintah sholat, dilatih sudah mulai ibadah ini. Ketika umur 7 tahun, sholat, puasa dan seterusnya. Kalau sudah umur 10 tahun, maka kata Rasulullah disuruh memukul anak tersebut, kita pukul hadirin, agar dia benar-benar menjaga ibadah, menjaga sholat. Rasulullah ngajari kita untuk memukul anak kita kalau sudah 10 tahun berani meninggalkan sholat. Kalau sebelum itu cukup diperintah, cukup dimarahi, diarahkan. Tapi kalau sudah 10 tahun wajib bagi kita untuk memukul hadirin. Tapi kita pukul di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Kenapa hadirin? Karena kalau sudah dari kecil, dari 7 tahun itu kita perhatikan sholat dan ibadahnya hadirin. 7 tahun yang ada dan seterusnya sampai dia jadi orang yang dewasa, dia akan bisa menjaga sholat. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 5 waktu ini kalau dijaga, maka otomatis kita akan menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khamsu sholawatin katabahunna Allah, man ya'ti bihinna wa lam yudayyi' minhumma syai'an kana lahu 'indallahi an yadkhulahul jannah. Kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa dari umat Nabi Muhammad menjaga 5 sholat ini dan tidak ada satupun yang dia tinggalkan, kalaupun tertinggal dia qodoi untuk menutup sholat-sholat yang dia tinggal, dia bertobat, dia qodoi itu, maka jika tidak ada satupun sholat yang dia tinggalkan seumur hidupnya, maka dia seakan-akan mengikat perjanjian kepada Allah. Dia telah mengikat janji kepada Allah. Kalau kita kerja sama orang yang menguntungkan, tentunya kita akan ikat perjanjian. Kenapa? Karena untungnya besar. Negara satu dan negara lainnya mengikat perjanjian kerjasama. Kenapa? Karena saling menguntungkan. Bagaimana kalau kita mengikat perjanjian kepada Allah? Maka sungguh inilah keuntungan yang begitu dahsyat. Keuntungan di atas keuntungan tatkala kita sudah punya MOU, perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa hadirin? Dengan menjalankan sholat 5 waktu dengan benar. Kalau kita sholat 5 waktu, pasti kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah dunia sampai akhirat.
Kalau kita sudah sholat, hidup kita masih susah, masih belum bahagia, maka koreksi sholat kita. Hadirin, jangan-jangan sholat kita masih ada yang salah. Jangan-jangan sholat kita masih ada cara yang belum pas, atau wudhu kita, syarat-syarat sholat belum kita lakukan dengan benar, belum kita lakukan sesuai ilmunya. Karena itu kita perlu belajar, hadirin. Kita perlu belajar kepada para ulama, hadiri majelis-majelis ilmu yang ada di masjid ataupun di tempat-tempat lain, untuk benar-benar mengoreksi sholat kita. Kita rela les bahasa Inggris, rela les ini les itu, tapi sholat yang menjadi kunci kebahagiaan dunia akhirat tidak pernah kita leskan. Kadang kita sholat asal sholat, ini yang menjadikan kita masih hidupnya penuh dengan kesumpekan kebahagiaan tidak ada. Padahal orang yang sholat 5 waktu sudah ikat janji sama Allah, sudah perjanjian sama Allah. Janjinya apa, hadirin? Diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat, pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menjaga sholat dengan cara yang benar, menjadikan kita jadikan oleh Allah orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita jaga sholat kita sehingga kita menjadi orang yang ketika meninggal tetap dalam keadaan yang beriman, bukan orang yang ketika meninggal ternyata imannya dicabut oleh Allah dan dia mati dalam keadaan kafir tanpa membawa iman. Kenapa? Karena meremehkan sholat 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Dan dia menjadi golongan yang terakhir, golongan yang ketiga yang menjadi anak emas daripada iblis, orang yang mati tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga kita dari ketiga golongan ini. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin.